Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di kesempatan hari ini ya, hari Minggu dini hari teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan menawarkan kepada Anda, khususnya bagi pemula, bagaimana mengumpulkan atau mengejar 1000 subscribe ya. Karena kan syarat dimonetisasi itu apabila kita sudah mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, jadi kita bahas satu persatu saja dulu. Nah, sekarang bagaimana kita mengejar atau mengumpulkan 1000 subscribe itu dengan cepat ya. Cepat dalam arti kata ya bisa beberapa bulan lah, tidak sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya setelah dimonetisasi beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian pengalaman di channel anak-anak saya. Karena kan sekarang saya juga mengelola beberapa channel lain ya anak-anak sendirilah. 3 anak saya sekarang sudah mulai jadi YouTuber juga, mengikuti jejak saya gitu. Nah, apa saja teman-teman jurus-jurus jitu untuk mendapatkan 1000 subscribe itu? Catat ya, ini mah buat yang pemula ya. Nah, yang pertama, jika Anda memang baru ingin membuat channel YouTube, betul-betul pemula, itu kan syarat membuat channel YouTube itu harus punya Gmail teman-teman ya. Apalah depannya itu kan, misalnya gunawan@gmail.com kan, seperti itu. Nah, kalau Anda punya Gmail yang lama yang dibuat beberapa tahun yang lalu, nah itu pergunakan Gmail yang itu yang dibuat sudah lama kalau ada. Nah, ini contoh bisa dilihat. Saya punya anak tiga orang anak perempuan yang sekarang jadi YouTuber teman-teman. Yang pertama itu yang sulung, namanya Amalia Anjani Putri Sejati. Yang kedua Soba Kancana Putri Sejati, itu nama channelnya. Yang ketiga Teja Kancana Putri Sejati. Kemudian si Soba anak nomor 2 itu emailnya dibuat tahun 2017. Nah, sementara si Teja Kancana itu yang nomor 3, anak saya yang nomor 3, itu emailnya yang saya buat email tahun 2012 teman-teman. Nah, dalam perjalanannya teman-teman, ternyata email yang channel si Teja Kancana itu jauh lebih cepat perolehan subscribe-nya teman-teman dibandingkan 2 channel yang kakaknya itu. Padahal dia yang boleh dibilang paling kecil kan, karena yang 2 orang itu ya kakaknya kan, otomatis dia masih kelas 3 SD ya, sekarang naik kelas 4 lah. Sementara si Soba kan kelas 6 lulus. Dan si Anjani itu udah SMA kelas 2, naik kelas 2 sekarang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa channel Teja Kancana bisa cepat mendapatkan 1000 subscribe, bahkan sekarang sudah dimonetisasi, alhamdulillah sudah keluar iklannya di kontennya itu, di channelnya itu, karena sudah mengajukan dan sudah diterima. Nah, kenapa bisa cepat mendapatkan 1000 subscribe? Karena yaitu tadi, dia channel Teja Kancana itu menggunakan email yang saya buat tahun 2012. Nah, mungkin ini cara berpikir saya aja lah, gampangannya begini. Jadi channel Gmail itu kan bekerja sama dengan YouTube. Sementara YouTube itu kan anak perusahaan Google kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi kalau email kita itu dibuat tahun 2012, artinya
pada tahun 2012 itu akun Gmail yang dipakai di channel si Eca atau Teja Kancana itu sudah tercatat di Google, teman-teman, ya, di database lah barangkali ya. Ibaratnya bisa dibilang Teja itu katakanlah orang lama lah gitu ya, orang lama di Google, sehingga ketika dia upload konten di YouTube, karena emailnya email lama, ya dianggap orang lama gitu kan, karena sudah sejak tahun 2012 sudah tercatat di database Google Gmailnya itu kan. Jadi ketika ada orang mencari tentang apa saja di pencarian YouTube, nah maka channel si Teja ini itu sama sistem algoritma YouTube itu dimunculkan thumbnailnya itu kan. Kalau kita buka laman YouTube yang baru ya, di proses pencarian itu kan sebelah kiri ya, sebelah kiri itu kan itu berjejer ke atas tuh thumbnail itu halaman depan lah, kira-kira halaman depan YouTube daripada konten kita, halaman depan konten kita kan, seperti itu berjejer. Itu siapa yang pasang itu? Yang pasang itu kan sistem YouTube, komputer, robot lah ya, robot yang dibuat oleh ahlinya di sana untuk menampilkan, menyuguhkan apa-apa yang orang cari kan, seperti itu. Sederhananya begini, misal saya kedatangan teman ya, datang ke rumah saya menanyakan atau meminta saya untuk mencarikan tukang dandan rumah atau tukang bangunan lah. Saya kan berpikir, sebelum saya berkata kepada beliau, kepada yang nanya itu, saya kan jadikan otak saya ini kan berpikir, siapa orang yang saya kenal yang bisa dandan rumah atau tukang bangunan. Nah, dalam benak pikiran saya kan teringat orang lama, teman-teman ya. Oh ya, si Fulan. Ya karena orang lama, maka si Fulan itulah yang saya sodorkan. Gini Kang, yang bisa dandan itu adalah si Fulan. Nah, pernyataan saya itu akan muncul di thumbnail. Nah, itu manfaatnya daripada akun Gmail yang lama, teman-teman. Jadi sama Google itu sudah diingat sejak lama lah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Nah, itu perbedaan tentang masalah Gmail ya. Pengaruhnya sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda sekarang punya channel YouTube tapi lambat perkembangan perolehan subscribe-nya, tidak ada salahnya buat lagi channel baru tapi menggunakan email yang lama ya. Misalnya kan kita punya Facebook nih, punya Facebook itu kan rata-rata teman-teman kan sudah dibuat sejak mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun yang lalu ya. Saya buat Facebook itu kurang lebih sudah 8 tahun yang lalu ya. Nah, coba pergunakan channel YouTube itu menggunakan email itu, nggak apa-apa, nggak masalah, karena Gmail itu bisa dipergunakan untuk Facebook ya, untuk Twitter, untuk Instagram dan lain-lain seperti itu. Bagus. Halus. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah buatlah beberapa jenis konten ya, beberapa jenis konten yang berbeda-beda topiknya, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya untuk kita seleksi konten-konten mana yang mendapatkan respon paling bagus. Contoh saya, ini mah pengalaman saya sendiri lah. Di awal-awal saya membuat channel, saya kan tidak punya mentor, teman-teman. Tidak punya guru tempat bertanya ya. Karena kan untuk orang seusia saya itu rata-rata tidak punya pelajaran tentang nge-YouTube, itu tidak ada. Kalau zaman saya dulu kan boro-boro YouTube ya. HP aja kan belum ada kalau zaman saya sekolah dulu itu. Baru tahu YouTube itu ya sudah tua bangka seperti sekarang ini. Jadi saya mah pada saat itu
bikin konten itu tidak punya patokan harus membuat konten jenis apa, tidak, buat aja. Saya mah dulu buat musik, ngelihat YouTube ada tutorial, buat tutorial. Jadi pengalaman itu teman-teman membuat beberapa jenis konten itu akhirnya setelah saya evaluasi itu respon penonton atau netizen atau viewer itu beda-beda ya. Contoh saya membuat konten musik, beberapa lagu lah yang saya bawakan sendiri atau yang orang lain bawakan ya, teman maksudnya kan gitu. Itu setelah saya lihat perkembangannya setelah hampir 1 tahun itu viewernya kurang, penontonnya kurang. Beda kalau saya membuat konten seputar kelinci ya, tutorial kelinci lah, tutorial kelinci atau tutorial pisang. Sangat cepat perolehan viewernya kan gitu. Beda dengan musik. Jadi nah dalam hal ini akhirnya saya punya kesimpulan, sudahlah, saya perdalam aja atau perbanyak aja di dunia perkelincian kan, membuat tutorial kelinci atau tutorial pisang. Itu saja, 2 jenis itu. Jadi mungkin walaupun kita expert atau ahli di salah satu bidang, kemudian kita buatkan konten, belum tentu respon netizen itu akan serta-merta gitu kan. Artinya belum tentu langsung diterima, langsung viral gitu, belum tentu. Karena apa? Karena di mata mereka kita ini sama teman-teman, sama-sama siapa lo gitu. Beda kalau misalnya Anda itu seorang Ebit GAD atau Oma Irama,